Ya ini, kalau yang mau lihat reviewnya jalur Argopuro dari Badran ke Bremi, dan alhamdulillahnya jalur Bremi secara resmi udah dibuka kembali. Jadi kita gantian lawan. Lawan. Seperti biasa, Kepala Transjakarta, salam lestari. ya Pak, makasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, Kepala Transjakarta. Salam lestari. Jadi video kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Argopuro yang berada di Jawa Timur. Ya, Argopuro, gunung yang memiliki predikat sebagai gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Kita melakukan pendakian ini pada tanggal 4 sampai 7 Agustus 2025, dan kabar baiknya berdasarkan surat edaran dari BKSDA Jawa Timur mengumumkan kalau jalur pendakian Gunung Argopuro via Bremi sudah resmi dibuka per tanggal 21 Juli 2025, sehingga kita bisa melakukan pendakian lintas jalur dari Badran menuju Bremi. Ini nomornya berarti. Kita awali perjalanan dari meeting point kita di Stasiun Senen pada tanggal 3 Agustus 2025. Jadi kita menggunakan transportasi kereta api dari Stasiun Senen menuju Stasiun Pasar Turi Surabaya, dan dilanjut kita akan dijemput menggunakan travel dari Pasar Turi menuju base camp Badran. Jadi nanti kita akan menceritakan semua perjalanan kita, mulai dari waktu keberangkatan dan estimasi waktu yang ditempuh setiap posnya, dan juga keseruan perjalanan kita selama 4 hari 3 malam di Gunung Argopuro ini. Oke, jadi tetap stay tune terus di channel kita, Kepala Transjakarta. Salam lestari.
Kali ini kita menggunakan jasa travel penjemputan dari base camp, dari Pasar Turi menuju base camp. Listrik pakai Python kan ya? Oke, alhamdulillah. Jadi ini sekitar pukul 1.48. Kita sudah berada di Desa Baderan. Titik awal untuk pendakian ke Gunung Argopuro. Jadi nanti kita mau ke base campnya Pak Mus di sekitar sini, nanti ke depan situ. Belok. Oke teman-teman, kita mau turunin carrier dulu nih. Kalau dokumentasi mah nggak usah bantuin, nggak ngaruh kali ya. Aman ya. Sepakat ya. Oke, kita udah sampai tempatnya Pak Mus nih. Kita istirahat dulu malam ini di sini. Assalamualaikum. serat-serat. Kela. Ngangkat dulu. Iya, iya. Oke, jam 8.59 persiapan kita mau naik ojek. Oke, bos. Gas. Mantap, Cerot. Cerot. Gas.
Soalnya tadi juga udah mulai agak goyang-goyang gitu, kayak ban kempes gimana sih ya? Mengerikan. Kita kasih rantai dulu. Biar nanjaknya jos. Mantap. Cuman nih ban belakang doang yang dirantai berarti ya? Iya. Pasang rantai dulu, bro. Gas lagi. Lompat-lompatan lu. Lompat-lompatan anjir. Lompat-lompatan. Oke, standar. Ini yang bawah berarti. Angkat. Ready? Ready, gas. Cerot. Mai pasang rantainya, Jo. Reset dong. Aduh, baru. Ya udah mulai pada pasang rantai nih. Jadi jalannya udah mulai selip-selip kalau ban biasa. Jadi mesti pakai ban yang luar biasa dengan topping rantai. Nih nanti kanan apa kiri nih? Kiri ya. Kanan soalnya kayaknya bukan kayaknya jalannya lebih mengerikan. Lebih mengecewakan. Tak bisa, Ben. Biar mereka. Gantian. Kami standar range, Jo. Udah lah, sambil nunggu kita sebatan dulu. Kita lanjut, Jos. Lanjut, Jos. Airnya Iya. sampai mata air satu ya sini ya. Nabu alang itu tah. 934 cuy. Gila digeber. Setengah jam doang. Oke, masih jam 9.56. Kali ini kita di pos batas vegetasi. Jadi tim kita hari ini naik bersama Om Bule. Bersama Om Bule pulang bersama rekannya dari Scotland ya. Dari Scotland. Dan nyeker dong. Luar biasa nyeker. Cerita ini sarong yang khusus Skotlandia, tapi yang bendera-bendera ini Oh. bendera untuk negara dia sendiri. Yang udah di Namanya apa? Sarong. Sarong seperti sarong namanya kilt. Tapi seperti sarong. Bukan rok, bukan. Enggak. Wadibor sih, wadibor. Yang asli wrapping dan dari atas. Oh, berarti ini versi efisiennya. Ya. Tapi Ya. gantian Maman. Maman, joget. Asik sih. Nanti Papa bisa masuk Skotlandia, ada talentnya. Ada apa? Kompetisi. Soalnya dia punya talent. Indonesia Got Talent. Iya. Apa nih? Kutuk gila. Kalau tak gila tak bisa ke gunung. Very happy. Iya. Malas kelilingnya. Kita udah gila. Cuman malas keliling. Kasih tahu saya cerita kenapa orang Indonesia bisa ke Baduy Dalam itu dari sejarah waktu ada awal Belanda. Mereka
lari, mereka nggak mau pindah dari orang Belanda, jadi mereka lari ke hutan. Sekarang mereka nggak perlu trauma lah ya. Tapi benar, Trauma masalah. Baduy dalam itu jumlahnya segitu aja. Iya, Baduy luar kasih tahu cerita saya gitu. Malah Om Bule lebih tahu daripada kamu, Cup. Gimana? Ya kan mana liburan ceritanya. Kita bekerja sampai tua. Dan ternyata mereka nggak pernah nangkap dari orang Belanda. Dan makanya kenapa mereka nggak mau ajak banyak orang Indonesia ke sana, karena waktu itu mereka takut kalau bawa kamu di sana, kamu pulang orang Belanda nangkap kamu kasih tahu mereka tinggal di mana dan informan. Ya. Ini nanti di atas kita juga ketemu peninggalan Belanda nih. Kayaknya bakal di ini nih. Ya, oke. Pak Musnya mana? Udah duluan Pak Mus. Oh, udah. Oke, kita persiapan mau lanjut dulu nih teman-teman. Aku boleh minta tolong ini ya, ucapkan ulang tahun untuk istri. Selfie ya. Ekin, tolong Ekin. Biar pulang diomelin dia. Selfie selamat ulang tahun ya dari Bule Bolang. Semoga sukses dan sehat. Amin. Happy birthday. Oh iya. Terima kasih. Pokoknya pulang nggak boleh tidur di rumah lu John lo. Tidur sama kucing. Oke, kali ini jam 10.12 kita mulai perjalanan lagi dari batas portal nih. Teman-teman udah ada persiapan. Kita awali dengan doa. Sebelum kita melakukan latihan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi keselamatan sampai kembali lagi ke rumah, diberi kelancaran semuanya juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Kepala. Seperti biasa. Kepala Transjakarta. Salam lestari. Oke, saat ini kita mulai trekking. Untuk jalur masih seperti biasa, masih enak. Nggak tahu dah ke depannya. Kita awali dengan bismillah. Semoga dilancarkan, diberi keselamatan sampai 4 hari ke depan nanti, dan sampai kembali lagi ke Jakarta. Oh, melipir ya. Jadi kalau yang di video-video itu kita lompatin pagar kalau nggak salah di sini. Cuman ada jalur ke kanan nih. Dan kayaknya bekas dipagar juga sih, cuman udah dibuka. Jadi untuk jalur tengahnya nih kayak bekas jejak-jejak motor gitu. Jadi bikin sulit untuk berjalan. Jadi kalau pas lewat tengah, mau nggak mau kayak jalan ninja lah, kanan kiri. Pemanasan. Udah ngap. Oke, saat ini kita sampai di smoking area pertama ya. Oke.
Wih. Kita melalui lorongnya Argopuro. Ya, masih dari perjalanan dari mata air 1 menuju mata air 2. Lumayan ya, banyak tanjakan juga, jalur rapet, dan ada beberapa percabangan juga nih teman-teman. Jadi untuk sebelah sini nih itu untuk jalur motor yang bisa mengantarkan sampai mata air 2. Nah, tadi kita dari arah sebelah situ teman-teman. Jadi untuk yang jalan kaki nanti tembusnya sini. Jadi untuk jalur motor tuh ya begitulah. Jalurnya cekung gitu di tengahnya karena bekas tapak-tapak ban. Nah, ini dia pahlawan kita, Pak Mus Porter. Yuk, istirahat mata air 2 di atas. Oh, dikit lagi ya Pak. Ya. Oke, dikit lagi mata air 2. Kita hapus kembali teman-teman. Oh, di sini mata air 2. Om. Ya, Om. Itu apa yang dicari? Kalau pertanyaan lu gitu. Gini ya. Nampak itu. Jadi ini Lanjut. Ayo lanjut. Ini lagi di Mata air 2. mata air. Oh, bukan smoking area ini. Smoking area. Oh, jelas. Jadi yang masih sehat lanjut aja. Biarkan yang tua-tua merokok. Yang muda jangan Isi tenaga dulu. Monggo. Oke, kita asupan karbon dulu nih. Iya dong. Sayangi paru-parumu, kasih karbonnya. Biar paru-paru tetap smile. Smile. Nice. Tetap menggem-gem. Katanya tadi juga dibilangin yang sebelum mata air 2. Oke, kita mau Iya, dikit apaan? Ya kan nggak habis-habis ini. naruh kali Dikit dulu. tapi awet ya, dikit tapi awet. bikinnya gunung Dikit gitu. tapi nambah. Oke, mulai dari jam 12.07. Tadi kita sampai sini Sabana mata air 2 tadi sekitar jam 11.45. Kita break sejenak, isi asupan karbon dulu sebatang dulu. Nah, kita lanjut lagi istirahat sekitar 20 menitan. Oke. Ya, bapak-bapak porter sedang lagi menikmati hidup, jadi kita nyicil. Isi bahan bakar. Nanti juga disalip lagi. Jangan disalib, saya Islam. Oh, Dibaptis dong. murtad kalian. Saya Jawa, Pak. Oke, kita berangkat dikit-dikit, yuk Pak. Disambut tanjakan tipis. Jalur setelah mata air 2 masih didominasi menanjak untuk elevasinya. Jadi tetap harus atur nafas dan stamina. Kita nggak bisa langsung ngejos untuk menuju sabana 1 atau sabana kecil. Untuk kondisi hutannya Keren. masih cukup asri, mantap suasana hutannya. Jadi dari tadi kita jalan tuh dari bawah kayaknya banyak banget untuk pohon-pohon yang rubuh ya teman-teman.
Contohnya seperti ini. Dan ada beberapa juga pohon yang melintang itu ukurannya cukup besar. Dan inilah vibes-nya Argopuro, luar biasa ya teman-teman. Vibes hutannya tuh syahdu sekali. Ini daun yang tidak boleh tersentuh. Godong jancuk. Katanya orang Burmi beli dur. Ini ya, kayak ini ya, kayak duri-duri itu ya Iya. permukaannya. Oh, ini ya, kasar gitu dong ya Pak. Oke. Bagian bawahnya gimana? Oh, duri Atas bawah semua, itu. iya. Jadi dari atas joki bisa, dari bawah bisa. Ya selepas mata air 2 sih cenderung ya enak sih ini jalurnya. Dan sepanjang jalan ditumbuhi bunga-bunga seperti ini nih. Kalian tahu nggak bunga apa? Bunga atau apalah. Ya indah. Jalurnya syahdu, indah. Wah. Suka banget dah kayak. Tapi lumayan agak rapet juga ya teman-teman untuk jalur treknya rapet. Nice, indah banget jalurnya. Disalib dong, murtad kita. Sudah didorong dong. Beri jalan. Sumpah keren banget ini putih-putih ini. Ay. Savana kecil di bawah. Oh udah deket. Kelihatan di bawah. Iya. Oh berarti kita full turun mulu nih ya. Dulu. Pak Mus duluan aja Pak Mus. Biar nggak kacau ritmenya. Ono nih, ono ya. Udah kelihatan. Sumpah indah banget. Iya Pak. Kabananya yang kanan itu. Kelihatan nggak tuh teman-teman? Tuh. Udah ada yang neduh di bawah pohon. Oh iya, itu bang bule kali. Udah banyak lah di bawah pohon. Kalau gini kan aku semangat. Enaknya.
Anak Edu, Aru nikah. Ternyata ini yang menarik saya ke sini. Alhamdulillah, oke, tepat pukul 1 siang kita sudah sampai di Sabana Kecil nih teman-teman. Jadi estimasi waktu dari tadi pos mata air 2 menuju Sabana Kecil ini ya sekitar 1 jam lah, bisa kurang, bisa di korting kalau kita, karena kita juga nyantai juga sih tadi jalan. Jadi untuk jalurnya dari pos mata air, selepas pos mata air emang langsung dikasih tanjakan sih, lumayan agak menanjak, namun setelah itu cenderung datar, landai, dan sampai topnya, atasnya itu malah dikasih turunan jalanannya. Kasih turunan, jadi ya itulah, mempercepat langkah juga dan menghemat tenaga. Nah di depan ini nih pohon besar yang biasa digunakan untuk tempat istirahat. Teman-teman udah pada lagi nyantai di situ. Jadi rencana kita mau isi perut dulu, kita mau sarapan siang. Apa itu sarapan siang? Kita mau makan siang di sini dulu, isi tenaga. Jadi lanjut lagi. Nanti masih jauh kok perjalanan kita sampai ke Cikasur. Jadi masih melewati beberapa sabana lagi. Ya, itulah. Enjoy aja. Alhamdulillah. Cuacanya juga nggak terlalu terik, jadi masih adem-adem, banyak kabut. Oke, udah pada tiba sini. Oh, Bang Bule udah mulai persiapan naik. Semua sama Taman Nasional. Di mana kita smoking area lagi? Oh, rest area. Nasional bayar. Kita mau makan dulu. Ikut-ikutan yang lain pengen ini kalau analisanya segitu. Hah? Ada apa ya? Iya, kemarin kita drone tanpa izin. Nah, itu yang aman. Iya, iya. Bisa 3 meter. Iya. Aku beli tiangnya dulu ya. Pakai galak. Bambu aja. Panjang banget lagi. Iya lagi. Kayak drone kan? Nah, bagus. Kawan itu ya. Sampai jumpa ya. Oke. Mancing mania. Mantap. Alright. Sepadan gitu kan. Ada satu kan? 11 1 ya. Rajon Wikri Mbah Bege Unggalan. Nah, udah lucu. Ya, ya. Ngobrol aja. Oke, pukul 14.08. Oh, lanjut berangkat lagi dari Sabana Kecil. Sabana Kecil udah mulai persiapan. Kita berangkat lagi menuju Sabana Besar. Mas, mari Mas. Iya Mas. Loh, lewat mana?
Tuh, jalurnya. Jalur sini gua muterin dulu. Ah, kamu mau masuk TV? Ayo Mas. Iya Mas. Yuk, kita duluan. Berangkat lagi. Laut 9 sekarang. Puluh taruh. Jadi sebelah kanan itu kayaknya rembahan sih, cuman sangat berkabut. Nggak tahu dah apakah dari sini tuh udah kelihatan juga untuk sabana besarnya. Ya entahlah, penting kita jalan lagi, jalan terus, kita harus tetap semangat menuju sabana besar Gunung Argopuro. Oke, ini adegan yang kalau bisa jangan di skip lah. Kita istirahatkan peregangan. Jadi biar pada nggak ngira naik gunung itu mah simpel-simpel aja, enak-enak aja. Apalagi dengan narasi jalur-jalur landai. Padahal prakteknya nggak gitu juga. Tetap ada jalur yang lumayan menanjak, walaupun nggak terlalu terjal, cuman konsisten dan jauh. Itu yang menguras tenaga, teman-teman. Subhanallah. Argopuro, teman-teman. Kabut mulai tersingkap dengan cahaya mentari. Kita melewati pinggiran lembah. Jalurnya dibikin melipir seperti ini. Subhanallah. Luar biasa indahnya. Oke, lanjut lagi yuk. Ya, pohon rubuh lagi. Nggak tahu udah yang keberapa nih untuk pohon tumbangnya. Oke, alhamdulillah. Sekarang sekitar pukul 15.20 kita sudah sampai di sabana besar. Ya, inilah sabana besar. Jadi smoking area seperti biasa ya. Iya, orang itu cuma foto-foto doang terus kesini lagi. Iya. Dan kita istirahat.
Apa itu foto-foto? Apa? Sambil sebatang dulu Wah, 2 batang lah. Oke, ready, bos. Bagas. Kita di Sabana Besar, teman-teman. 1 jam 20 menit. Ya, sesuai estimasi sih sekitar 1 jam lebih. Jadi kita bisa nyantai dulu. Subhanallah, Sabana Besar. Luar biasa. Jadi kita mau rokok dulu sebatang 2 batang. Nah, masih nyantai sih, dari setengah 4, paling jam 4 kali pamannya berangkat lagi ya. Jadi kita nikmatin dulu suasana di sini. Oke. Dari Sabana Besar sekarang pukul 3.54, jam 4 kurang 6 menit. Kita mau lanjut lagi nih. Kita mau gas ke Cikasur. Ini udah lumayan lama lah istirahat. Udah berapa? 2 batang. Makan-makan. Udah mulai adem juga suasananya. Kita lanjutkan kembali yuk. Kita menuju Cikasur. Oh, jadi untuk treknya ini ya, jalur motor. Ada cekungan-cekungan gitu. Jadi dikarenakan saat ini di bulan-bulan ini ya, Agustus, infonya sih udah memasuki kemarau. Jadi untuk rerumputannya udah mulai menguning nih teman-teman. Dan yang paling penting ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah-sudah, bahkan mungkin tiap tahunnya ya, yaitu terjadinya kebakaran hutan. Jadi diharapkan untuk para pendaki, apalagi yang perokok ya, untuk lebih waspada aja, lebih bijak. Jangan asal buang puntung rokok yang bisa memicu percikan api, bahkan nanti kebakaran juga teman-teman. Dan juga sebenarnya pun puntung pun nggak boleh sebenarnya dibuang sembarangan. Jadi silakan nikmatin rokoknya, bawa kembali puntungnya, dibuang ke tempat yang emang tempatnya, bukan di sini. Di sini jangan buang apapun, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Subhanallah, indah banget ya. Sabana Besar, Gunung Argopuro ini ya paman. Oke, ini lepas Sabana Besar, Sabana 2, Sabana Gede.
mau ke Sabana 3. Banyak amat nih Sabana. Ada Sabana 3 sebelum Kriuk. sebelum apa? Sabana Cikasur. Tapi ada Sabana besar lagi. Jadi kalau Argopuro itu ya lo bakal sampai bosan ngeliat sabana, karena ketemunya ya cuma sabana, hutan, sabana, hutan, sabana, gitu terus. Di Kriuk nggak ada kriuk. The Kriuk, The Bestoknya boleh The lah. Besto nggak ada. Nggak ada. Ketemunya sabana di Argopuro. Jadi kalau yang kurang minat sama Sabananya enak, cuy. sabana mungkin kurang cocok. Kalau mau yang lebih pedas, Keraung. Tapi bener Mataharinya ya, tuh, ini matahari. Jakarta juga ya. Wah, mataharinya. Mana matahari? Di sana. Kamu belanja dulu. Depan Ramayana. Lumayan. Betutup kan? Masih ada Robinson. Wah, ini ntar kita kena ini coy. Lebih Kena Bennett. Nyebutin merek mulu. Cuman ya inilah suasananya. Tuh. Boleh dilihat. Tah. Sabana semua. enak api ya. Sabana nggak tuh? Oke. Kita mau di penghujung di penghujung Sabana 2. Jadi Sabana 2 udah mau ujungnya, kita mau masuk ke kawasan hutan. Tuh. Kawasan hutan lagi. Kayak gini aja udah. Sabana hutan. Sabana hutan. Pokoknya harus bisa nikmatin perjalanan. Kita nikmatin yang udah dikasih oleh Tuhan. Kita tinggal nikmatin aja alam ini. Yang penting jangan dirusak. Kita jaga, kita nikmati. Wah, mantap loh. Ya, lihat jalurnya. Wah, mulai rapet lagi. Ketemu hutan lagi. Ini kalau yang mau lihat reviewnya jalur Argopuro dari Badran ke Bremi, dan alhamdulillahnya jalur Bremi secara resmi udah dibuka kembali, jadi kita bisa lintas. Jalurnya gini, banyak bonusnya. Cuman jalurnya kecil, sempit banget tuh, kayak jalur apa ya? Jalur ban motor sih ini. Sebesar kita mau ngambil pijakan kanan kiri juga takut licin karena agak basah, berlumut. Kalau ngambil jalur tengah, ini kayaknya punya Ucup lagi nih. Ya tarik. Nah, inilah jalurnya. Oke, nanti kita lanjut lagi review jalurnya. Oke. Pegangin kaki ya.
Wih, ada turunan. Oke, jalannya turunan kembali. Wah, melewati sepertinya aliran air. Nah, dari sana, lembahan sih. Nih, ada jembatan dari kayu yang sudah mati. Nah, terus lanjut kita naik lagi, melipir ke kiri, baru nanti ke Sabana 3. Oke, jalurnya begini, agak nunduk-nunduk karena banyak bekas pohon tumbang. Kalau yang mau lewat bawah bisa melipir atau lompat sini. Oke. Inilah jalurnya. Kembali hutan. Cukup rapat. Wow, kita ketemu sabana kembali nih teman-teman. Apa jangan ini yang sabana 3 Paman? Iya, ini sabana 3. Berarti tadi bukan sabana ya? Cuman selingan doang. Itu masih anakan. Wow, sabana lagi dong. Jangan tersepona oleh pemandangan. Ini yang kembang-kembang warna ungu. Mungkin kalau teman-teman yang tahu, apakah benar ini yang seperti di Oro-Oro Ombok, Gunung Semeru? Soalnya kalau gue sih belum pernah ke sana sih. Cuman tadi ada yang bilang seperti itu. Cantik sih bang bunganya. Cuman katanya ini tuh hama. Nggak semua yang cantik itu baik ternyata. Nah, di depan sepertinya kita kembali memasuki hutan ya teman-teman. Tapi itu yang putih apa ya? Apakah itu Edelweiss? Di sini sudah ditemui oleh Edelweiss. Kita lihat yuk. Edelweiss John. Oh bukan. Edelweiss apa bukan ya? Oh tinggi-tinggi banget sih pohonnya. Iya, ini Edelweiss teman-teman. Tinggi-tinggi banget pohonnya, sumpah. Subhanallah, indah banget.
Oke, kita sudah melewatin hutan lagi. Lanjut mulai memasuki sabana kembali. Ini sabana yang tadi ketiga udah, cuman emang nggak sempet di videoin. Ada video dari yang satunya karena kameramen ada dua. Jadi video dari yang kamera yang satunya. Di sini kita kayaknya sih udah mau nyampe Cikasur karena di sini udah ada bekas bangunan tembok gitu. Dan di sana ada tembok bekas bangunan. Jadi sebelum sampai di campsite untuk mendirikan tenda udah duluan sih, udah ada yang mendirikan. Kita mungkin mau rehat sejenak lah, nungguin yang lain. Masih ada 2 orang lagi di belakang. Tadi kita jalan agak cepat. Yuk, nyender dulu. Istirahat aja dulu, nggak usah buru-buru. Depan mana lagi? Yang sabana itu. Oke, kita menuju ke sabana Cikasur. Jadi, mungkin yang tahu bisa komen nanti lah. Kita nggak tahu ini masuknya udah kawasan sabana Cikasur atau belum. Kita nggak tahu karena di depan setelah pohon-pohon ini lagi, pohon yang cukup rimbun, itu sabananya yang benar-benar sangat luas. Oke, kita lihat nanti setelah kita melewati pohon rimbun ini. Seluas apa sabana Cikasur? Oke, tenda sudah terpasang. Lanjut kita duduk-duduk santai di depan tenda. Oke, dilanjut nanti ya. Nah, di depan kalau teman-teman bisa lihat itu ada sebuah bangunan, mungkin peninggalan dari zaman Belanda kayaknya sih. Soalnya ya info yang udah beredar kalau di sini tuh sempat dibikin bandara di zaman kolonial Belanda. Dan sepertinya di depan udah sabana yang sangat luas. Kemungkinan apakah sudah dekat-dekat Cikasur? Ya, mari kita nikmati saja perjalanannya. Oke teman-teman, jadi di depan ini kita sudah sampai di Sungai Kolbu. Dan jika beruntung kita akan bertemu merak. Semoga saja kita dapat melihat merak di habitat aslinya. Ini dia Sungai Kolbu. Dan di atas itu udah sampai di Cikasur teman-teman. Kita jalurnya mulai turun. Nah, di sini ada percabangan. Tadi info dari guide kita sih, kalau mau basah-basahan melewati sungai bisa ambil yang kiri nih, to the point. Langsung. Kalau nggak mau kena air ya kita ambil yang lurus. Kita mengitari sungai dulu. Di sana teman-teman udah pada standby di sana. Subhanallah. Indah banget Gunung Argopuro. Mungkin lebih indah dari yang gua lihat di sosial media atau YouTube. Sumpah syahdu banget ini gunung. Semoga tetap lestari. Oke, dilanjut yuk. Dan akhirnya ini dia keindahan dari Sungai Kolbu. Akan lebih terasa indah lagi bersama
teman-teman yang luar biasa. Dan akhirnya pukul 17.15 kita udah sampai nih di Cikasur. Perjalanan tadi dimulai dari Sabana Besar jam 4 kurang 10. Sekarang 17.15 ya, jadi sekitar 1,5 jam lah kurang. Itu juga jalan santai kok. Subhanallah, Cikasur luar biasa banget. Pemandangannya luas banget. Dan di sebelah kiri juga ada bangunan-bangunan peninggalan di zaman Belanda. Subhanallah. Jadi sejauh apapun kakimu melangkah, jangan lupa untuk laporan kepada Sang Pencipta. Subhanallah, luar biasa mas. Loh, ini ada geng motor mau bawa celurit. Kira lu duluan mau bantuin gitu cuy, bikin tenda. Cobalah untuk terlihat lebih berguna cuy. Jago kan gua. Terserah deh. Nah ini dia, tenda kita udah disetak oleh Pak Mus. Wow. Besok enggak, soalnya naik katanya, sih enggak mau. Gerak. Tolong mas. Hijau, kita. Oke, kita istirahat dulu teman-teman. Terima kasih yang udah menyaksikan. Gue udah nyampe, mas-masa dong. Dikasih lihat sama dia berdua, foto apa lagi lah. Terima kasih tuh udah nganterin buat sini.